sekalian, yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi persamaan kedudukan warga negara. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar peribahasa yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang? Maka dari itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Halo semuanya, nama saya Amelinda Irawan. Nama saya Muhammad Anwar Firdaus. Nama saya Muhammad. Nama saya Engkau Ferdian. Nama saya Kaisar Putra Lain. Nama saya Rizal Nyamapau. Nama saya Siomin Setia. Teman-teman semua, apakah tahu apa itu persamaan kedudukan warga negara? Maka dari itu, izinkan Anwar untuk menjelaskan pengertian. Pengertiannya, persamaan kedudukan warga negara adalah konsep yang menjelaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan memiliki hak-hak yang sama tanpa diskriminasi atau perbedaan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial atau latar belakang lainnya. Prinsip-prinsipnya akan dijelaskan oleh Nanta. Prinsip yaitu ada 3, yaitu 1. Kesetaraan di mata hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 2. Hak-hak yang sama, semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. 3. Kesempatan yang sama, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama. Contohnya akan kata persamaan kedudukan warga negara. 1. Perlakuan yang sama di depan hukum. 2. Hak untuk memilih dan dipilih. 3. Akses yang sama ke fasilitas umum. 4. Kesempatan yang sama untuk bekerja dan berusaha. 5. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sama. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 pasal 21 menjelaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mengikuti hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini mendasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini menekankan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di depan hukum. Selanjutnya adalah manfaat. 1. Meningkatkan keadilan persamaan kedudukan warga negara dapat meningkatkan keadilan. 2. Meningkatkan kesetaraan persamaan kedudukan warga negara dapat meningkatkan kesetaraan. 3. Meningkatkan partisipasi persamaan kedudukan warga negara dapat meningkatkan partisipasi warga negara. Upaya 1. Penegakan hukum yang adil memastikan hukum berlaku sama semua tanpa diskriminasi. 2. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan sejak dini. 3. Penghapusan diskriminasi membuat kebijakan afirmatif untuk membantu kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan dalam menerapkan persamaan kedudukan warga negara. 1. Diskriminasi. Diskriminasi dapat menghambat penerapan persamaan kedudukan warga negara dan itu oleh perisatannya. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat mempengaruhi kesempatan warga negara. 3. Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya persamaan kedudukan warga negara. Dari materi yang telah disampaikan, kami membuka sesi di mana kelompok kami akan memberikan pertanyaan dan sebaliknya audiens juga akan memberikan pertanyaan untuk kelompok kami. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana dampak tingkat sosial dan ekonomi terhadap prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Dipersilakan untuk audiens kalau ingin jawab. Ayo yang jawab dapat uang. Dalam kehidupan sosial dan ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Gak boleh nyari Google ya.
Harus dengar-dengaran yang tadi apa yang kita udah omongin. Jauh. Kalau misalnya ayo jawab nanti ditunjuk. Ya, ayo. Enggak, ada yang mau jawab enggak? Ada yang mau jawab? Satu. Oke. Panjul. Barena. Kali aja tuh makin kan. Silakan untuk Aura untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa? Pertanyaannya, bagaimana dampak ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap prinsip-prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Akan diberikan waktu berikutnya. Ketimpangan sosial di masyarakat. Pertanyaannya akan diulangi sekali lagi. Bagaimana dampak ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap prinsip kebersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Arifan, jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat itu ekonominya tidak bisa disamaratakan, karena di masyarakat itu ada yang ekonominya bagus, ada juga yang ekonominya rendah kan. Nah, yang memiliki ekonominya tinggi tentu harus membayar pajak. Bayar pajak kan lebih besar dibandingkan yang masyarakat yang memiliki ekonominya lebih rendah. Siapa tadi Ada yang kurang? Alifah. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua akan ditanyakan. Jika dalam praktik kesamaan warga negara ini masih dapat ada perlakuan berbeda terhadap warga negaranya berdasarkan status sosial, kira-kira bagaimana pemerintah harus menyikapi masalah ini? Adakah yang ingin menjawab? Pertanyaan akan diulang sekali lagi. Jika dalam praktik kesamaan warga negara ini ternyata masih terjadi perlakuan berbeda dari setiap warga negaranya berdasarkan status sosial, bagaimana pemerintah harus menyikapi masalah ini? Kita panggil aja, langsung aja. Ya, silakan Fahmi jawab. Iya, Pami ada jawab. Pamija. Ayo kita dapat duit. Tahan Pami. Sedikit biar bagus. Kabur. Oke, saya akan menjawab. Jadi pemerintah tuh harus lebih bijak dan tidak membeda-bedakan sosial masyarakat, kehidupan sosial masyarakat untuk kesejahteraan warga negara kita. Cukup? Cukup. Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang adalah sesi di mana audiens boleh bertanya kepada kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya. Ya, silakan. Ya. Apa dampak dari tidak adanya persamaan kedudukan bagi suatu negara? Kan tadi kita udah bilang kan kalau misalnya pemerintah kita itu harus menyamakan penduduk kita, nggak mandang dia nih pejabat ataupun kayak artis ataupun kalangan rendah. Kalau misalnya nggak disamaratakan, otomatis kalangan rendah maksudnya bukan kayak rendah banget ya, dia kayak pegawai biasa doang itu pasti akan merasa terkucilkan dan mereka bisa aja bikin kerusuhan kayak demo dan lain-lain. Makanya pemerintah tuh harus mensamaratakan kedudukan kita semua. Baik, terima kasih Risa atas jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, lipat ya silakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kesamaan hak dan kewajiban di mata hukum, benar kan? Terus bagaimana pendapat kalian terhadap kesetaraan gender? Apakah hak dan kewajiban laki
menurut saya itu tuh nggak harus disamaratakan ya, karena kan perempuan sama wanita itu kan bisa punya ya, perempuan sama laki-laki bukan sama wanita. Perempuan sama laki-laki itu kan punya kewajiban sama kekuatan masing-masing kan, kayak misalnya haknya si wanita ini dapat perlakuan yang baik, terus si laki-laki mau perlakuan yang baik dalam rumah tangga misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya kewajiban, berarti kewajiban itu si istri harus kayak masak, kayak membantu melayani suami gitu. Nah itu tuh kayak nggak bisa disamakan, apalagi kalau misalnya si istri dipaksa bekerja, itu nggak boleh gitu. Itu contohnya. Kurang nggak? Cukup ya? Cukup nggak? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Jika tidak, maka presentasi dari kelompok kami akan ditutup. Sebelum itu terima kasih para audiens yang telah bertanya kepada kelompok kami, dan terima kasih juga yang telah menjawab. Dari materi tadi dapat kami simpulkan, kesimpulan dari materi ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender atau latar belakang sosial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Maka dari itu kelompok kami izin pamit, silakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mau dimaafkan. Kami lebih pamit. Assalamualaikum.